Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-12 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai properti padding dan margin pada CSS. Baik, sebelum lanjut, kita akan siapkan file latihannya terlebih dahulu. Kita akan buat file pertemuan 12 ya, .html. Ya, tepatnya di dalam folder belajar CSS. Klik tombol new file, pertemuan underscore 12.html. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, selanjutnya kita akan buat file CSS-nya, tepatnya di dalam folder CSS. Klik tombol new file, nama filenya style_12.css. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya dua file, satu file CSS dan satu file HTML. Kita kembali ke file HTML-nya, pertemuan 12.html. Kita akan buat kerangka dasar dari HTML di sini, html.25. Lalu saya enter di keyboard. Untuk title-nya kita ganti di sini pertemuan 12. Nah, sekarang kita akan hubungkan file HTML ini dengan style12.css. Di sini di bawah tag title kita gunakan tag link, lalu tab di keyboard. Kemudian nilai di dalam atribut href ini itu merupakan alamat ya di mana file CSS ini kita simpan. Itu tepatnya di dalam folder CSS. Jadi di sini folder CSS lalu tanda slash, kemudian kita cari file style12.css. Ini saya klik. Nah, sekarang kita sudah terhubung di style12.css. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu menjalankan file pertemuan underscore 12.html. Kita kembali ke desktop. Ya, di sini kita sudah punya folder belajar CSS. Kita cari pertemuan 12. Ini saya klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah punya pertemuan 12.html. Untuk aplikasi web browser-nya, ini kita buka setengah layar dari desktop. Caranya tekan dan tahan tombol logo Windows di keyboard, kemudian tekan arah panah kanan. Dan untuk yang Windows Explorer ini saya close. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code untuk sidebar-nya ini saya close. Kemudian untuk Visual Studio Code-nya kita akan jalankan setengah layar dari desktop juga. Tekan dan tahan tombol logo Windows di keyboard, kemudian tombol arah panah kiri. Ya, jadi setengah layar untuk Visual Studio Code dan setengah layar untuk aplikasi web browser ya, dalam hal ini Google Chrome. Nah, baik, sampai di sini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai properti padding dan margin pada CSS, ada dua hal yang harus diketahui di sini. Pertama, bahwa semua elemen ya atau tag pada HTML itu akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan di web browser. H1 sampai H6 itu adalah kotak, elemen form itu adalah kotak, tag P itu adalah kotak. Nah, misalnya, jika saya punya tag P di sini, ya, lalu saya isi dengan lorem, ya, kita lihat hasilnya di web browser, saya refresh, ya, maka ini adalah kotak. Nah, supaya lebih jelas kalau ini adalah kotak, kita bisa tambahkan properti CSS di sini yang namanya background color. Ya, coba di style12.css, selektornya adalah P, saya tambahkan properti background color. Saya coba isikan warna yang aqua, lalu titik koma. Oke, saya refresh web browser-nya. Nah, maka dia akan dicetak sebagai kotak. Dan kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari kotak tersebut menggunakan properti width dan height. Kalau saya tambahkan properti di sini, untuk lebarnya 200 pixel, lalu untuk tinggi 200 pixel. Oke, saya refresh kembali browsernya. Ya, maka ini adalah kotak. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa semua elemen atau tag pada HTML
itu akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan di web browser. Dan kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari kotak tersebut menggunakan properti width dan height. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, semua elemen HTML itu memiliki padding dan margin default. Nah, jika kita lihat pada kotak ini ya, itu ada space di bagian atas dari kotak ini, begitu pula di bagian sebelah kiri. Ya, padahal kita belum menggunakan properti dari padding dan margin. Nah, untuk menghapus padding dan margin default dari semua tag HTML, kita bisa saja menggunakan selektor universal. Nah, caranya di sini saya enter satu kali, shift angka 8, ya, tanda asterik, lalu karena kita akan menghapus padding default dari semua tag HTML, ya, padding 0 pixel, lalu di koma, kemudian margin 0 pixel. Ya, jadi dengan begini semua elemen atau tag HTML itu kita menghapus margin dan padding default-nya. Nah, jika kita refresh web browser-nya, nah maka elemen ini akan merapat di bagian atas dan di sisi kiri pada web browser. Karena kita sudah menghapus padding default dan margin default dari elemen tersebut. Ya, jadi selektor ini kita sebut dengan selektor universal, yang artinya semua tag HTML. Ya, semua tag HTML padding-nya 0, margin-nya 0. Nah, baik, sampai di sini saya berharap sudah ada bayangan mengenai kedua hal tersebut, bahwa semua tag HTML akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan di web browser. Dan setiap elemen pada HTML itu memiliki padding dan margin default. Nah, selanjutnya kita baru akan masuk ke topik pembahasan kita mengenai padding dan margin. Nah, untuk padding, jika kita perhatikan elemen ini ya, atau paragraf ini, itu rapat di sisi bagian atas dan sisi sebelah kiri. Nah, jika kita ingin ada jarak ya antar elemen ini ya, paragraf ini dengan keempat sisinya, itu kita bisa gunakan properti yang namanya padding. Ya, jadi di sini kalau saya tambahkan padding seperti ini ya, misalnya di sini 20 pixel ya, kalau saya refresh web browser-nya, nah maka akan ada jarak dari keempat sisi. Di bagian atas 20 pixel, di sisi sebelah kiri 20 pixel, di bagian bawah 20 pixel, dan di sebelah kanan 20 pixel. Nah, dari sini sudah bisa dilihat bahwa padding adalah jarak antara isi ya atau konten dengan garis tepi. Nah, dengan menggunakan properti padding seperti ini, ya padding 20 pixel, maka ini akan berlaku ke empat sisi. Itu atas, kiri, bawah, dan kanan. Nah, jika kita ingin menentukan salah satunya, misalnya saya akan berikan padding di sisi kiri, di sini saya ganti padding left 20 pixel. Jadi khusus untuk sisi sebelah kiri. Kalau saya refresh, nah jika ingin menambahkan padding di bagian atas, di sini ada properti padding top 20 pixel juga. Kalau saya refresh, nah atau ini bisa saya ganti 15 pixel untuk bagian atas. Kemudian di sini padding bottom untuk memberikan padding di bagian bawah 15 pixel. Saya refresh. Dari sisi kiri 20 pixel, di bagian atas 15 pixel, di bagian bawah 15 pixel. Nah, jika kita ingin menambahkan padding di sebelah kanan dengan nilai yang berbeda, di sini padding right 20 pixel.
Kalau saya refresh, nah, padding left 20 pixel, padding top 15 pixel, padding bottom 15 pixel, dan padding right 20 pixel. Nah, jadi jika kita tulis properti padding seperti ini, 20 pixel, ya maka ini akan berlaku di keempat sisinya. Ya, itu ketika kita ingin memberikan nilai padding, di mana keempat sisinya sama nilainya. Nah, kita juga bisa lakukan seperti ini, padding 20 pixel, 15 pixel. Ya, jadi ada dua nilai di dalam properti padding ini. Yang nilai pertama, ya, itu diberlakukan untuk padding di bagian atas dan di bagian bawah. Ya, jadi padding top 20 pixel, padding bottom 20 pixel. Angka kedua, ini diberlakukan untuk padding di sisi sebelah kiri dan di sebelah kanan. Padding left 15 pixel, padding right 15 pixel. Jika saya refresh web browser-nya, nah itu jika kita ingin menyingkat dari penulisan padding, kita bisa menyimpan dua nilai. Ya, jadi itu untuk properti padding pada CSS. Nah, selanjutnya untuk margin paragraf ini akan saya copy, ini saya blok, kemudian klik kanan, kemudian saya pilih copy, kemudian saya enter di sini, lalu klik kanan, kemudian paste. Nah, sekarang kita sudah punya dua paragraf ya. Kalau saya refresh web browser-nya, nah di sini ada dua paragraf atau dua kotak di sini. Nah, jika kita ingin ada jarak atau space antara elemen 1 dan elemen 2, ya, atau kotak 1 dengan kotak 2, di sini kita bisa tambahkan properti yang namanya margin. Margin 20 pixel. Nah, jika kita tulis properti seperti ini ya, margin 20 pixel, maka keempat sisi itu menggunakan margin 20 pixel. Topnya 20 pixel, left 20 pixel, bottom 20 pixel, dan right 20 pixel. Kalau saya refresh web browser-nya, nah, maka akan ada jarak antara elemen 1 dan elemen 2. Jika saya tambahkan di sini paragrafnya, saya copy sampai di sini, satu paragraf, saya paste di bawahnya, saya refresh kembali. Nah, sekarang sudah ada 3 elemen ya, atau 3 paragraf. Nah, jika kita ingin memberikan margin atau jarak di sisi tertentu, di sini bisa kita tambahkan sama ketika kita menggunakan properti padding. Ya, misalnya margin left, maka yang bergerak itu cuma di sisi sebelah kiri. Ya, margin left 20 pixel. Jika top, maka yang akan diberikan margin itu cuma di bagian atasnya. Ya, margin top, margin bottom, dan margin right. Kalau kita singkat penulisannya seperti ini, maka setiap sisinya itu akan diberikan 20 pixel. 20 pixel dari atas, 20 pixel dari kiri, 20 pixel dari bawah, dan 20 pixel dari sisi sebelah kanan. Dan untuk sebelah kanan, di sini kelihatan tidak ada efek apapun ya, karena tidak ada elemen di sampingnya. Kita juga bisa mengatur margin ya pada elemen tertentu. Misalnya di sini, saya hanya akan memberikan margin di elemen kedua ya, atau di paragraf kedua. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan ini ya, margin di dalam tag P. Nah, begitu kita berikan margin di sini, maka semua kotak ini akan bergerak. Ya, karena selektornya adalah P. Ini saya hapus. Kalau saya refresh lagi di sini, kembali default. Nah, untuk paragraf kedua, di sini saya tambahkan kelas. Nama kelasnya P2, ya, atau paragraf kedua. Jadi, saya akan berikan margin pada paragraf kedua. Oke, di sini titik P2, margin left 20 pixel. Kalau saya refresh, nah maka yang bergerak itu cuma kotak kedua,
karena selektor sekarang itu adalah kelas P2. Atau saya tambahkan di sini khusus untuk bagian atas, margin top 30 pixel. Saya refresh, 30 pixel dari atas. Untuk bottom, margin bottom, anggaplah 10 pixel. Saya refresh. Nah, untuk sebelah kanan, ini kalau saya tambahkan di sini margin right, saya kasih 30 pixel. Kalau saya refresh, ini kelihatan tidak ada perubahan ya, karena sama tadi tidak ada elemen di sebelah kanan dari kotak kedua ini. Dan kita juga bisa singkat penulisan margin seperti ini, margin 20 pixel. Di keempat sisi itu nilainya 20 pixel. Dari atas 20, kiri 20, bawah 20, dan kanan 20 pixel. Nah, selain angka, kita juga bisa menggunakan ini ya, margin auto. Nah, ketika penulisan margin seperti ini ya, margin kemudian nilainya adalah auto, maka elemen tersebut akan diposisikan ke tengah, ya ke tengah secara horizontal. Kalau saya refresh web browsernya, nah, maka dia akan berada di posisi tengah dari elemen pembungkusnya. Kebetulan yang P2 itu pembungkusnya adalah body. Jadi pembungkusnya adalah selebar web browser. Kalau saya perbesar, nah dia akan ke tengah secara horizontal berdasarkan lebar dari elemen pembungkusnya. Biasanya margin dengan nilai auto ini itu kita gunakan ketika kita ingin memposisikan sebuah elemen ke tengah secara horizontal. Nah, jika kita perluas lagi mengenai properti padding dan margin ini, kita bisa lakukan seperti ini. Untuk kelas P2 ini saya hapus dulu. Kemudian properti padding di sini saya hapus juga. Nah, sekarang tidak ada properti padding dan margin kecuali di universal selector. Kalau saya refresh browsernya, maka dia kembali normal. Nah, sekarang kita akan perluas mengenai margin dan padding. Saya kembali di pertemuan 12.html. Ketiga paragraf ini, ya, ini akan saya bungkus ke dalam sebuah div dengan nama kelas container. Ya, titik container. Ya, ini untuk membuat kelas dengan nama container. Lalu tab di keyboard. Nah, kemudian yang tutup div ini, ya, ini saya klik kanan ya. Kemudian pilih cut. Kita pindahkan ke sini. Nah, sebelum tag penutup body, saya paste di sini, di kanan, kemudian paste. Ya, jadi saya ulang kembali bahwa ketiga elemen ini ya, atau ketiga paragraf ini itu berada di dalam sebuah kelas ya yang namanya container. Ini kalau saya refresh tentu belum ada perubahan apapun ya. Nah, kita bisa mengatur ya padding yang ada di dalam kontainer ini. Nah, di style 12.css kelasnya container. Kemudian supaya kontainer ini kelihatan, saya tambahkan properti background color di sini. Coba kita pakai warna blue violet. Saya tentukan lebar dan tingginya. Untuk kontainer ini lebarnya 250 pixel. Lalu tingginya saya kasih 800 pixel. Oke, sampai di sini kita refresh dulu browsernya. Nah, jadi ketiga kotak ini ya, atau ketiga paragraf ini itu berada di dalam sebuah kelas yang namanya kontainer atau dibungkus dengan kelas yang namanya kontainer. Nah, supaya kontainer ini berada ke tengah secara horizontal, di sini bisa kita tambahkan properti margin dengan nilai auto. Oke, saya refresh browsernya. Nah, maka kontainer ini
akan ke tengah secara horizontal ya. Nah, sampai di sini kita bisa mengatur padding dari semua elemen yang ada di dalam kontainer ini. Kalau saya tambahkan di sini padding 20 pixel, ya karena propertinya kita tulis padding seperti ini, maka keempat sisinya itu 20 pixel. Kalau saya refresh sekarang, nah, untuk mengatur kotak ini ya, atau elemen ini, atau isi di dalam kontainer ini, itu bisa kita gunakan yang namanya margin. Nah, di sini yang dikasih margin itu adalah selektor P-nya ya, atau paragrafnya, bukan kontainernya. Saya kasih di sini margin 20 pixel. Oke, saya refresh sekarang. Nah, dan jika ingin mengatur ya jarak antara teks ya dengan garis tepi ya pada warna background ini, itu baru kita gunakan yang namanya padding di sini. Padding 10 pixel. Fokus ke paragraf ini ya, saya refresh. Nah, maka akan ada jarak ke 4 sisinya. Ya 10 pixel dari atas, 10 kiri, 10 bawah, dan 10 kanan. Ketiga elemen ini. Jadi saya ulang kembali di sini bahwa padding untuk mengatur isi atau konten dengan garis tepi. Sedangkan margin untuk mengatur jarak antara elemen di sekitarnya. Elemen 1, elemen 2, dan seterusnya. Padding akan berpengaruh pada area bagian dalam, ya, sedangkan margin akan berpengaruh pada bagian luar dari elemen tersebut. Baik, begitu mungkin mengenai properti padding dan margin pada CSS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.